Haleluya. Mari kita bersama-sama datang menyembah, bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan. Datang pada Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Memuji Tuhan, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, katakan hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi, ku mau bersorak, ku mau bersorak-sorai, hey, haleluya, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya. Tuhan, kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang lain selain Engkau yang kami sembah. Tuhan, dimanapun kami ada saat ini, kami mau menundukkan diri kami, memberikan segenap hati kami untuk kami menyembah Engkau. Urapi setiap kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami ke hadapan Tuhan.
Ini kerinduan kami, kerinduan hati kami akan Engkau, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduan kami, kerinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan dengan segenap hati, dengan segenap hidup. Kami sembah, kami sembah. Hadirat, kami rindu menyembah, menyembah di dalam kekudusan-Mu, di dalam kekudusan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Segala puji, segala kami Tuhan, ini kami Tuhan, di hadapan-Mu Bapa. Kami menyembah, kami menyembah. Kami berserah, kami berserah dalam Engkau. Terus sembah Tuhan. Tuhan, Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik, dan kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Segenap hati kami, segenap hati kami menyembah, segenap jiwa, segenap hidup kami menyembah. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami, hadirat-Mu Tuhan yang terus membaharui hidup kami. Sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir di sini. Hanya Tuhan yang jadi kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus.
mengurapi saat ini Tuhan. Mari rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, Tuhan kami rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, oh Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan dengan segenap hati. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Sekali lagi katakan, ku rindukan.
Ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan. Kiralabaya, narabaya, shekebiralabaya, urabashendabaralabaya. Lawatan-Mu yang kami rindukan Tuhan. Lawat, lawat aku. Ku rindukan Engkau hadir di sini saat ini. Oh, Yesus, Yesus. Lawat, lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati kemuliaan dan keagungan, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu, oh dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan dan pengagungan kami ini hanya menyenangkan Engkau saja. Karena hanya satu nama yang kami tinggikan saat ini, yang kami agungkan, yang kami sembah, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama dan bukan yang lain. Tuhan, sekarang kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar Engkau berbicara buat kami. Mari Tuhan, sampaikan pesan firman-Mu saat ini. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam worship night malam ini dalam satu tema, yaitu mau menyombongkan apa dalam hidup kita ini. Bapak dan Ibu, kalau kita merenungkan bahwa dalam kehidupan kita manusia, kita masih hidup di dalam tubuh kita, tubuh jasmani, yang artinya kita masih memiliki sifat-sifat kedagingan manusia. Dan salah satu sifat yang dibenci oleh Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, yaitu satu sifat yang disebut dengan kesombongan. Malam ini worship night kita akan belajar dan merenungkan tentang sifat kesombongan, apa dampaknya, dan apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak terjebak di dalam kesombongan ini. Kita akan belajar dari dua suku bangsa, Bapak dan Ibu, terkasih dalam kitab Yeremia pasal 49 pada ayat 1 dan 22, yang mungkin dapat Bapak dan Ibu baca di dalam perenungan di malam hari ini.
Dalam kitab Yeremia pasal 49 kita akan melihat ada dua suku bangsa. Suku bangsa yang pertama adalah suku bangsa Moab, yang kedua adalah suku bangsa Edom. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah suku bangsa yang merupakan kekerabatan dari bangsa Israel. Kita mengerti bagaimana kedua bangsa ini sering memerangi bangsa Israel. Ada alasan kenapa mereka sering melakukan atau menyerang bangsa Israel yang mereka anggap lebih lemah. Bapak dan Ibu, kita akan melihat dalam satu ayat dalam kitab Yeremia 49, yaitu kesamaan dari sifat kesombongan dua suku bangsa ini. Yang pertama adalah dalam kitab Yeremia pasal 49 ayat keempat. Demikianlah firman Tuhan, betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak. Yang percaya akan harta bendanya dan berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Dalam ayat itu ada perkataan memegahkan diri dengan lembahmu. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Amon ini begitu bangga akan kekayaannya. Kesombongan mereka adalah karena mereka memiliki kekayaan alamnya, Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua adalah kesombongan dari suatu bangsa lain, yaitu di dalam kitab Yeremia ini adalah tentang suku bangsa Edom. Apa yang menjadi kebanggaan? Dalam ayat 16 dikatakan dalam Yeremia 49 ayat 16, sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun kau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kesombongan bangsa Edom adalah kekuatan mereka. Mereka adalah bangsa yang sering membuat orang ketakutan. Mereka tinggal di tempat-tempat tinggi di liang-liang batu, yang pada akhirnya Bapak dan Ibu, bangsa ini mempunyai karakter yang keras. Mereka bangsa yang ganas. Bahkan dalam peperangan mereka sering membuat tindakan atau sikap di luar batas kemanusiaan. Bapak dan Ibu, dua sifat kesombongan ini, kekayaan dan kekuatan, sering juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kesombongan karena memiliki kekayaan, kesombongan karena memiliki kekuatan. Dan kita tahu Bapak dan Ibu, pada Yeremia 49 ini, dampak dari kesombongan ini adalah penghukuman dari Tuhan atas kedua suku bangsa ini. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam worship night malam ini, saudara. Ada hal-hal penting yang dapat kita renungkan dari dua suku bangsa ini. Pertama, dampak dari kesombongan adalah penghukuman dari Tuhan. Mengapa Allah membenci kesombongan, Bapak dan Ibu? Yang pertama, saya katakan kesombongan menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk mencari Allah dan bahkan dekat dengan Allah. Kesombongan manusia, kecongkakannya karena apa yang dimiliki, kekayaannya, jabatannya, ketenarannya, bahkan mungkin karena kekuatannya, sering membutakan mata rohani umat Tuhan. Bapak dan Ibu sadar atau tidak sadar, sifat kesombongan ini membawa alam pikiran manusia, seakan-akan mereka tidak membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Bahkan lebih buruk lagi, mereka merasa bahwa Allah harus menerima mereka. Mereka merasa diri mereka layak karena keadaan mereka di dunia ini. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, ingatlah bahwa kesombongan menjadi penghalang bagi umat Tuhan mencari Allah, bahkan dekat dengan Allah. Bahkan dikatakan kesombongan juga merupakan sifat yang jelas bertentangan dengan kerendahan hati yang harus dimiliki umat Tuhan. Perkataan Tuhan dalam khotbah di atas bukit dalam Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak dan Ibu, kata miskin di sini mempunyai makna kerendahan hati. Umat Tuhan dikatakan orang yang paling berbahagia kalau mereka memiliki kerendahan hati. Kata miskin menunjukkan ketidakmampuan untuk menjadi layak di hadapan Allah, tanpa belas kasihan, tanpa kasih karunia, tanpa pertolongan kekuatan Allah dalam kasih karunia-Nya. Tanda miskin di hadapan Allah
juga menyadari bahwa setiap apa yang kita miliki, kekayaan, ketenaran, apapun itu, hidup yang dijalani sampai saat ini semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam panggilannya. Bapak dan Ibu, Allah membenci kesombongan karena kesombongan menjadi penghalang orang untuk mencari Allah dan umat Allah. Tetapi yang kedua juga Bapak dan Ibu, kita harus ingat melalui cerita dalam Yeremia 49 ini saudara, kesombongan menimbulkan penghukuman dari Tuhan. Kesombongan Amon akan kekayaan alam maupun kesombongan Edom akan kekuatan fisik yang mereka miliki, ketangguhan mereka, dampaknya penghukuman dari Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 8 dan 9 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Kesombongan menimbulkan penghukuman dari Tuhan. Makna kesombongan berarti memberikan pujian, bahkan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang sebetulnya Allah kerjakan dalam hidup kita. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya hanya diuntukkan bagi Allah saja, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri kita sendiri. Apapun yang kita capai di dunia ini, ingatlah, tidak akan mungkin terjadi jika bukan Allah yang memampukan dan memelihara kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dalam 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bapak dan Ibu, marilah kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki hari ini, apa yang kita punyai, baik fisik, apapun harta yang Tuhan percayakan, ingatlah semua itu karena kasih karunia dan pemberian Tuhan semata-mata. Cerita ini dalam kitab Yeremia ini mengingatkan kita betapa bahayanya dampak kesombongan itu. Bapak dan Ibu, lalu bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan? Karena kesombongan ini bisa menjalar baik sadar atau tidak sadar. Pertama, mari Bapak dan Ibu, kita sebagai umat Tuhan, mari kita tetap berjaga dan waspada. Bukan hanya terhadap dosa yang nyata dalam hidup kita, yang kita lihat, mungkin kita pelajari, yang pernah kita renungkan dalam firman Tuhan. Tetapi ada satu dosa yang namanya kesombongan. Dosa yang sebetulnya sangat mudah terjadi kita lakukan. Termasuk kita sebagai orang-orang percaya, baik dalam perkara rohani maupun hal sekular. Banyak dari kita membanggakan gereja kita. Banyak daripada kita membanggakan komsel kita, komunitas rohani kita. Bahkan mungkin ada yang menganggap aliran teologi Kristiani yang kita jalani lebih baik dibandingkan dengan umat Kristen lainnya. Atau bahkan kita menganggap kelompok kita lebih baik, bahkan lebih benar secara rohani. Bapak dan Ibu, kebanggaan umat Tuhan bukanlah dengan apa yang kita lihat kita miliki. Kebanggaan umat Tuhan adalah ketika kita belajar memahami dan mengenal akan Tuhan yang harus terus bertambah dan diikuti sikap kerendahan hati. Bahwa semuanya yang dialami, dirasakan, dinikmati, semua adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangga dengan apa yang disukai Tuhan. Marilah kita bangga kalau kita terus makin kuat memahami, makin terus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengenalnya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, mari kita miliki kerendahan hati, menyadari bahwa apapun hari ini,
adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, selain berjaga dan waspada Bapak dan Ibu, marilah setiap saat kita meminta tuntunan Tuhan agar kita memiliki kerendahan hati. Biarlah Roh Kudus membimbing kita untuk kita memiliki kerendahan hati dan sikap sungguh-sungguh bertobat dari dosa kesombongan ini. Marilah Bapak dan Ibu, kalau malam ini dalam worship night kita masih memiliki kesombongan dengan apa yang kita miliki, yang sebetulnya merupakan karunia Tuhan. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memohon pengampunan Tuhan atas sikap hidup kita. Karena saya percaya banyak kita mungkin yang terjebak dalam kesombongan ini. Dan percayalah, pengampunan Tuhan dan kembali hidup sebagai umat yang memiliki kerendahan hati dalam panggilan hidup yang dijalani. Kiranya firman Tuhan malam ini mengingatkan kita untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan, dalam kerendahan hati, dan selalu berpegang pada Tuhan agar kita tidak terjebak dalam dosa kesombongan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Haleluya. Amin. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan. Suatu perenungan yang sederhana, tapi mengingatkan kami kembali bahwa kami kadang-kadang terjebak dalam dosa kesombongan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu terus membimbing kami, menuntun kami. Untuk kami jangan terjebak seperti bangsa Edom maupun bangsa Moab. Karena mereka memiliki kekuatan dan kekayaan. Tapi firman-Mu malam ini menyadarkan kami bahwa kekuatan dan apapun yang kami miliki di dunia ini semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami dalam sikap hidup kami terjebak dalam kesombongan, biarlah Tuhan, roh kasih dan pengampunan Tuhan, dan kembali roh Tuhan membimbing kami kembali sebagai umat Tuhan yang memiliki kerendahan hati dalam panggilan hidup Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga memiliki sikap berjaga dan waspada Bapa, supaya dosa-dosa kesombongan ini tidak lagi ada dalam hidup kami. Kami tidak mudah terjebak lagi melakukannya. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat yang mendengarkan malam ini, biar mereka terus hidup dalam pembaharuan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah. Haleluya. Amin.